Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, selamat berjumpa kembali. Mari sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya hari ini Ibu akan membahas soal-soal yang pernah Ibu kirimkan di grup WA, yaitu diantaranya yang pertama adalah tema ekonomi, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, yaitu adanya wabah, penyakit, dan bencana alam. Tidak putus-putusnya ditemukan sumber ini salah ini. Ya, tidak sebandingnya antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi lebih banyak kebutuhannya dibanding dengan alat pemuasnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor fisik antar wilayah yang berbeda. Sehingga di satu tempat sumber daya tersedia, di tempat yang lain tidak tersedia. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan bila di tempat pengungsian terjadi kelangkaan air? Ini apabila terjadi bencana banjir, itu justru malah kekurangan air bersih. Apa yang dilakukan? Yaitu dengan membuat penampungan air bersih dan membuat mesin penjernih air. Jadi dari air hujan atau air banjir bisa diubah menjadi air bersih. Kemudian yang ketiga, berikan contoh kasus kebutuhan menurut waktunya, yaitu diantaranya ketika sakit itu butuh obat, ketika haus butuh minum, ketika lapar membutuhkan makan. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Berikan nomor 4, berikan contoh kasus kebutuhan menurut keadaan alam. Ini yaitu menurut keadaan geografi. Contohnya adalah di daerah yang dataran tinggi, contohnya Kaliurang, itu membutuhkan baju yang tebal. Sedangkan di daerah dataran rendah atau pantai membutuhkan baju yang tipis. Berikutnya yang nomor 5, berikan contoh tindakan ekonomi yang rasional. Rasional itu artinya masuk akal. Di antaranya adalah saat menyusun daftar belanja, menempatkan kebutuhan yang penting, yang mendesak daripada kebutuhan yang kurang mendesak. Contohnya di sini, Susi menempatkan makanan sebagai kebutuhan pertama kali yang harus dipenuhi daripada radio. Seorang eksportir mengirimkan ikan kepada konsumen dengan melengkapi alat pendingin agar lebih tahan lama atau ikan tidak cepat membusuk. Mahmud membeli bahan baku roti dari perusahaan penyedia bahan baku yang memberikan harga yang rendah atau harga yang murah dengan kualitas yang baik. Yang berikutnya nomor 6, sebutkan bunyi prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Tidak mungkin dengan pengorbanan yang kecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, itu salah. Tapi yang benar adalah dengan pengorbanan tertentu berusaha memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Berikutnya nomor 7, sebutkan hal-hal yang mendasari atau memotivasi seorang melakukan tindakan ekonomi, yaitu diantaranya ingin memperoleh penghargaan dengan cara, contohnya misalnya mendapatkan kejuaraan. Nah, dengan mendapat juara itu berarti dia memperoleh penghargaan. Untuk memenuhi kebutuhan, yaitu dengan bekerja. Untuk berbuat sosial dengan memberikan bantuan atau santunan. Untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengikuti election atau mengikuti pemilihan. Bila akan membeli sesuatu, seseorang harus menggunakan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau yang sebesar-besarnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat skala prioritas berdasarkan jumlah uang yang dimiliki.
Jadi dibuat skala prioritas, melihat dulu uangnya ada berapa, seperti itu. Kemudian gambar ini adalah gambar orang sedang bekerja di pabrik, yaitu dalam rangka kegiatan produksi. Berikutnya nomor 10, mengolah kayu hutan untuk mebel adalah tergolong kegiatan apa? Form utility, yaitu form utility adalah mengubah barang dari bentuk yang aslinya menjadi bentuk yang lain. Contohnya tadi kayu gelondongan, kayu hutan diubah jadi mebel, diubah jadi kusen, dan seterusnya. Buatlah 3 contoh kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan mendekatkan atau mengantarkan barang hasil produksi ke konsumen. Yaitu contohnya adalah pengusaha karet mengekspor produknya ke Jerman. Contoh lain, perusahaan sepatu mengirim hasil produksinya ke pedagang resminya. Pedagang souvenir menjual gelang dan gantungan kunci di lokasi wisata. Itu hanya contoh saja. Berikan 3 contoh kegiatan distribusi tidak langsung. Tidak langsung itu artinya melalui perantara. Contohnya adalah KUD menyalurkan pupuk kepada petani. Jadi pabrik pupuk itu perantaranya adalah KUD. Produsen makanan ringan menyalurkan hasil produksinya kepada pedagang grosir. Pedagang grosir adalah perantara dari produsen makanan ringan. Pengrajin tempe menitipkan hasil produksinya di warung. Warung adalah tempat distribusi tidak langsung dari produsen tempe atau perajin tempe. Selanjutnya, menjelang Idul Fitri, harga-harga kebutuhan pokok cenderung naik. Namun, tingkat konsumsi kebutuhan pokok tetap sama. Kegiatan konsumsi tersebut dipengaruhi oleh faktor budaya. Kebudayaan orang Indonesia yaitu menyambut Idul Fitri dengan bersilaturahmi. Tentu saja kalau silaturahmi itu selalu menyediakan makanan untuk diberikan kepada tamu-tamunya, hidangan pada tamu-tamunya. Selanjutnya yang nomor 14 ini adalah gambar kurva yang menurun gede-gede, ini permintaan, yang S ke S ini penawaran. Jadi gampang sekali kurva permintaan yang kurva permintaan ditunjukkan oleh huruf D, E, D. Sedangkan S, E, S itu adalah kurva penawaran. Selanjutnya, nomor 15, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu harga barang. Bila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Pendapatan masyarakat, bila pendapatan masyarakat turun, jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta akan turun. Selera masyarakat, bila selera masyarakat itu bagus, maka permintaan akan naik meskipun harganya meningkat atau mahal. Kualitas barang, bila kualitas barangnya baik, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Substitusi atau harga barang lain, yaitu apabila harga barang lain itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jumlah penduduk, yaitu bila jumlah penduduk bertambah, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ramalan masa depan, jika diramalkan masa depan harga akan naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Seperti itu. Sebutkan bunyi hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak barang atau jasa yang akan dijual oleh produsen. Atau bila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Atau bisa dikatakan bunyi hukum penawaran yaitu jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga. Proses tawar-menawar adalah salah satu fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Pembeli yang menaikkan tawaran, penjual yang menurunkan harganya, maka akan terbentuk harga pasar. Sebutkan pengertian harga. Harga adalah nilai tukar barang dan jasa yang dinyatakan dengan uang.
Sebutkan dampak negatif dari perkembangan iptek. Di antaranya adalah dengan berkembangnya iptek, maka banyak sekali pabrik-pabrik yang dapat menyebabkan polusi, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi diperoleh melalui internet berisi tentang hal-hal yang bersifat negatif. Dapat menyebabkan polusi, tadi sudah ya, semakin masih menggunakan ya. Lanjutnya, dapat membuat orang menjadi semakin malas, itu diantaranya. Berikutnya yang ke-20, adanya aplikasi jual beli. Adanya aplikasi jual beli seperti Shopee, Lazada, dan seterusnya adalah merupakan peran iptek di bidang distribusi dan konsumsi. Jadi ketika akan mengkonsumsi, kita tinggal mengeklik Shopee, Lazada, dan seterusnya. Selanjutnya, sebutkan ciri-ciri orang kreatif. Di antaranya adalah bersifat ingin tahu, sering mengajukan pertanyaan, banyak gagasan atau usul-usul, mampu menyatakan pendapat, tidak mudah terpengaruh, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, belajar dari kegagalan, belajar dari pengalaman orang lain. Sebutkan tujuan perusahaan melakukan inovasi, yaitu membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. Produknya memiliki daya guna atau serbaguna, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Selanjutnya, sebutkan ciri-ciri wirausaha, yaitu memiliki kepribadian yang kuat, memiliki sikap mental seorang wirausaha, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan berwirausaha, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Demikian dulu, nanti kita sambung dengan video selanjutnya. Stop share.